Ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Para ibu anu kapi hormat, alhamdulillah di akhir sasi Sawal ieu urang kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sehingga dapat bersilaturahim lewat satu kegiatan yang hukumnya wajib, yaitu pengajian tholabul ilmi, yang mudah-mudahan kegiatan hari ini kita direstui dan mendapatkan ridho, berkah, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah mendapatkan keridhoan dari Allah, maka hidup kita akan mudah. Meskipun rintangan, tantangan, hambatan begitu banyak. Tapi kalau sudah ada ridho Allah, insya Allah semua yang disebut mustahil menurut manusia akan terrealisasi dan akan tercapai. Makanya kita niatkan dan kita sandarkan setiap kita melakukan satu kewajiban yang diperintahkan Allah dan yang disunahkan oleh Rasul, maka kita tanamkan, kita sandarkan hanya semata-mata mencari ridho Allah. Kalau orang sudah mendapatkan ridho Allah, sekali lagi yang mustahil akan menjadi mungkin, yang berat akan menjadi ringan, yang susah akan menjadi mudah. Itu keridhoan Allah. Salah satu contoh perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menurut kasat mata tidak akan mungkin Rasul bisa berhasil dalam dakwahnya selama 23 tahun. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Tapi dengan ridho Allah, meskipun banyak hambatan, tantangan, rintangan, yang akhirnya alhamdulillah perjuangan Rasul selama 23 tahun menghadapi orang-orang yang mustahil bisa dikalahkan, mustahil bisa dilemahkan. Tapi dengan adanya ridho Allah semua akan cair, yang akhirnya kita bisa masuk Islam ini berkah jasa perjuangan Rasul yang sudah mendapatkan ridho Allah. Kita pun kalau sudah mendapatkan ridho Allah, hidup di dunia ini akan mudah. Meskipun ujian dalam rumah tangga kita besar, banyak, tapi kalau sudah mendapatkan ridho Allah, insya Allah tidak akan ada yang sulit, tidak akan ada yang mustahil, tidak akan ada yang berat, akan diringankan oleh Allah. Makanya sekali lagi niatkan hanya semata-mata mencari keridhoan Allah. Dengan ridhonya Allah kita akan sakinah, akan mawadah, akan warohmah dalam kehidupan, baik dalam rumah tangga, sosialisasi dengan tetangga, menghadapi anak, cucu, termasuk suami yang masih punya suami, itu akan lebih mudah dan akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, salah satu ulama yang disebut dengan Imam Hasan Al-Basri, ketika melewati pasar, ada salah satu jamaah yang mengejarnya. Ya imam, tunggu. Lalu Imam Hasan Al-Basri berhenti sejenak. Setelah berhadapan dengan salah satu jamaah yang bertanya, maka Imam Al-Basri bertanya kepada jamaah itu, "Wahai jamaah, ada apa?" Sambil memanggil-manggil saya, kata jamaah, "Saya ada satu persoalan yang akan saya tanyakan." "Apa diantaranya?" "Gini imam,
saya ini suka sholat fardu, meskipun salah satu waktu ada sholat yang akhir, tapi tidak saya tinggalkan. Zakat infak saya berjalan meskipun hanya 5.000 per minggu atau per hari. Puasa Ramadan apalagi, tahajud apalagi, baca Quran meskipun 1 ayat sehari saya jalankan. Tapi mengapa doa dan permohonanku masih tertolak, tidak pernah terkabul oleh Allah? Apakah Allah ini melihat saya ini benci? Atau apakah Allahnya yang sibuk? Imam Hasan Al-Basri ketika ada pertanyaan seperti itu senyum. Wahai jamaah, sesungguhnya sholatmu, puasamu, zakat dan infakmu termasuk baca Quranmu bukan Allah tolak, tetapi Allah tangguhkan untuk kehidupan akhirat. Tapi ya Hasan Basri, ya Imam, kata si jamaah ini, saya ingin akan terbukti permohonanku ini untuk kehidupan dunia. Nah, kalaulah engkau ingin salah satu doanya terkabul oleh Allah, terijabah dalam kehidupan dunia, mungkin salah satu atau hatimu tidak nyambung dengan Allah, artinya hatimu mati. Kalaulah hatimu mati, maka sholatmu, puasamu, zakatmu, infakmu, baca Quranmu tidak akan nyambung langsung kepada Allah. Sehingga Hasan Al-Basri mencontohkan, lihat tuh lampu. Lampu itu mengapa bisa nyala? Karena ada setrum. Speaker bisa nyala karena ada setrum. Nah, sesuatu yang kita doakan dan yang kita lakukan, bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan yang disunahkan oleh Rasul, kalau tidak terkabul dan tidak tercapai, kemungkinan ibu-ibu yang saya hormati, kemungkinan hati kita mati. Sholat si sholat tapi hatinya mati. Puasa si puasa tapi hati orang teu konek. Zakat si zakat, baca Quran si baca Quran tapi hati orang malaweng. Maka semua itu ketika amalan ibadah yang kita lakukan, baik yang wajib maupun sunnah, kalau hati kita tidak connect, artinya mati, maka doa kita bukan tidak dikabulkan oleh Allah, tapi tidak ada setrum seperti HP nu teu aya pulsaan. HP semahal apapun dan seharga apapun, sehebat apapun, kalau tidak ada pulsaan, ya seperti sholat kita tidak ada ruh. Ngaji kita tidak ada ruh, puasa kita tidak ada ruh, makanya tidak terasa. Sehingga banyak orang yang setelah melakukan Ramadan kemarin, puasana, zakatna, sodakohna, iktikafna, baca Qur'ana, qiyamul lailna, tapi tidak terasa di bulan Syawal ini seperti seolah-olah kita tidak pernah melakukan puasa. Kenapa? Ya kemungkinan puasa kamari urang teu connect jeung Allah. Tidak ada ruh dalam ibadah kita. Sehingga Hasan Al-Basri mengatakan ada 5 poin yang menyebabkan matinya hati. Pertama, arabtumullaha ta'ala falam tu'adu haqqahu. Ini yang menyebabkan mati hati, Bu. Yang pertama, kita mengetahui bahwa Allah itu Maha Esa, Maha Gagah, Maha Bijaksana, Maha di atas segalanya. Tapi sementara kewajiban-kewajiban Allah banyak kita lalaikan, banyak kita tinggalkan. Nah, ini bisa menyebabkan hati kita mati. Ibu tahu bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini siapa? Allah. Yang menghidupkan makhluk sebanyak di dunia ini siapa? Itu hanya sebatas pengetahuan saja, tetapi kewajiban Allah banyak kita lalaikan, banyak kita tinggalkan.
banyak kita acuhkan. Nah ini pun sama, bisa menyebabkan pertama hati kita mati. Kalau hati kita sudah mati, maka seluruh amal ibadah kita itu tidak akan terasa. Seolah-olah kita tidak pernah berdoa, seolah-olah kita tidak pernah memohon, seolah-olah kita tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah infak. Padahal apa yang diperintahkan oleh Allah kita lakukan. Apa sebabnya? Tadi jawabannya, karena hati kita mati. Mengapa bisa mati hati? Karena banyak kewajiban yang Allah perintahkan kita tinggalkan. Ditinggalkan mah henteu, tapi banyak kita lalaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita lalaikan sholat, seharusnya kita awal waktu santai, nonton sinetron, ngobrol, maca WA, baca koran. Pas setengah tilu kakara sholat. Itu bisa menyebabkan hati kita mati, lalai. Waktu pengajian setiap hari Rabu dan Kamis, kita tahu ada undangan pengajian, kita santai, tidak tergugah, tidak tertarik. Sehingga hadirna pas 5 menit direk beres hadir. Itu bisa menyebabkan hati kita mati, Bu. Bangun bangunna tengah malam tapi hanya buang air, setelah buang air baca WA, setelah baca WA terus ujug-ujug jam 4 rek subuh. Ngambil air wudhu karena rek subuh, sedangkan sulusul lail itu satu tempat, satu waktu yang paling dimuliakan dan paling diistimewakan ketika kita beraudensi dengan Allah. Tetapi gara-gara maca WA sampai larut malam, sampai lupa melakukan sholat tahajud, kita waktu ke air untuk melakukan subuh saja. Nah itu pun bisa lalai. Baca Quran lupa, ingat-ingat ketika masuk majelis taklim baru kita baca Quran, padahal di kesempatan waktu ibu itu banyak waktu luang, termasuk saya. Tetapi tidak diisi banyak waktu luang itu dengan baca Quran. Maka itu pun jangan salahkan, bisa menyebabkan matinya hati kita. Ya. Dekat-dekatnya dengan Allah ketika kita sakit. Ketika kita sakit baru kita ingat Allah. Masuk masjid ketika kita sudah bangkrut. Misalkan kalau di sini tidak ada ibu-ibu. Sudah bangkrut baru mendekati masjid. Kerjaya mah ya tidak pernah dekat dengan masjid, acuh saja. Tergugahnya hati ini apabila Allah sudah disentil, Allah sentil, Allah sintreg, baru kita tergugah, menangis, menghadap Allah. Ketika kita sehat tidak pernah kita ingat Allah. Ketika Allah sentil dengan penyakit, baik diabetes, darah tinggi, non ibu, asam urat, baru kita mendekati Allah. Jadi kita mendekat dengan Allahnya harus disentil dulu, harus disintreg dulu. Setelah disintreg baru kita mendekati Allah. Kita ya ibu-ibu di dia mah. Nah, peristiwa seperti inilah yang bisa menyebabkan hati kita mati. Kalau sudah mati, seolah-olah kita tidak melakukan ibadah, seolah-olah kita tidak baca Quran, seolah-olah kita tidak sholat, tidak puasa. Kenapa? Tidak ada pengaruh dalam jiwa kita, tidak ada pengaruh dalam jasmani kita, tidak ada pengaruh dalam akhlakul karimah kita. Biasa-biasa saja. Beres puasa berjalan lagi ngomongkeun tatangga. Beres puasa berjalan lagi kita selingkuh. Tidak ada ibu-ibu di sini, awas, hati-hati. Beres puasa kita kembali lagi menjalankan uang riba, memakan riba, menipu lagi dan sebagainya. Beres puasa kita berjalan lagi masuk tempat prostitusi perzinahan, masuk tempat judi kembali, ramai lagi tempat judi, ramai lagi tempat prostitusi. Beres puasa teh. Nah, peristiwa seperti ini bisa menyebabkan hati kita mati, hati kita berkarat.
Kalau sudah hati kita mati, maka kita tidak akan tembus dengan nasihat. Sawaun aangdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, tetap hati kalau sudah mati tidak akan connect. Diberi peringatan atau tidak, tetap kita akan menjadi baja, akan berkarat, sehingga apapun yang masuk dalam kebaikan kita anggap biasa-biasa saja. Tidak pernah kita anggap bahwa itu anugerah Allah, bahwa itu rahmat Allah, bahwa itu berkah Allah, yang akhirnya kita hidup biasa-biasa saja, seolah-olah kita bukan orang yang beriman, padahal kita melakukan keimanan dan Islam kita pertahankan. Ini orang yang sudah mati hati. Keimanan kita turun naik. Ya, memang wajar kalau kita keimanan kita turun naik. Bahkan kan menurut ilmu tauhid, iman itu ada 4. 1, al-imanu yajidu walayankus. Ada yang disebut iman itu selalu naik, Bu. Tidak pernah turun. Siapa iman siapa? Iman para nabi dan para rasul. Imannya para nabi dan para rasul itu selalu derajatnya naik terus, tidak pernah turun. Salah satu contoh Nabi Ayub. Nabi Ayub itu seorang nabi yang hebat, kaya raya, anak dan cucunya banyak. Satu waktu diuji oleh Allah, hartanya habis. Iblis laporan kepada Allah, memohon izin kepada Allah. Ya Allah, saya mohon izin untuk mengganggu Ayub. Ayub itu seorang nabi yang kaya, tapi saya akan uji, kata iblis, akan habiskan hartanya Nabi Ayub. Harta Nabi Ayub dibakar oleh iblis. Ketika Nabi Ayub tahajud, sholat tengah malam, iblis datang. Ayub, berhenti sholatmu, lihat hartamu habis. Nabi Ayub melihat hartanya habis. Tapi apa? Aku tidak akan berhenti sholat, biarkan hartaku habis, yang penting ibadahku tidak terganggu. Iblis laporan ke Allah, Gusti, satu kali lagi akan aku uji. Anak cucunya dihabiskan. Anak cucu yang banyak itu dihabiskan. Tertimpa bangunan yang besar, semuanya dirobohkan oleh iblis, meninggal. Bahkan istrinya pun tinggal satu, namanya Siti Rahmah. Yang lainnya sudah meninggal, beserta anak cucu yang lain. Nabi Ayub sedang sholat tengah malam, datang iblis. Ayub, berhenti engkau sholat. Lu lihat istrimu, anak dan cucumu meninggal semua. Nabi Ayub lihat. Setelah lihat Nabi Ayub, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Diteruskan sholatnya. Iblis geleng kepala. Laporan dari iblis ke Allah, Gusti sekali deui. Akhirnya diujilah Nabi Ayub dengan badan yang sempurna itu, diberi penyakit. Kalau dulu corob, bau, sampai Nabi Ayub diasingkan, Bu, diusir, ya, terasingkan ke hutan. Saking baunya penyakit Nabi Ayub, kulitnya bau sampai satu kelurahan jijik. Akhirnya Nabi Ayub ujlah, pindah dari kampung itu ke hutan. Yang menemaninya hanya satu Siti Rahmah yang masih tersisa. Satu waktu Siti Rahmah pun putus asa, lalu Siti Rahmah mendatangi Ayub yang sedang sholat sambil menutup hidungnya. Kalau bahasa kita, Kang, cing akang teh nabi dan rasul yang mempunyai ijabah terbuka oleh Allah. Pintalah kepada Allah, akang ini sudah lama punya penyakit kulit, sudah hampir 20 tahun. Pinta kepada Allah supaya Allah menyembuhkan akang, sehingga kalau sudah sembuh akang bisa berdakwah dengan leganya seperti biasa. Apa jawab Nabi Ayub? Gelis, bahasa akang, ya. Ibu atau mama, bukan berarti saya tidak mampu berdoa kepada Allah. Tapi aku ini malu. Berapa ratus tahun hidupku. Memang Nabi Ayub umurnya panjang, hampir 300 tahunan. Berapa ratus tahun aku hidup dalam kemewahan, dijamin oleh rahmat dan berkah Allah. Saya baru saja 20 tahun, saya malu untuk memohon sembuh. Itu hebatnya Nabi dan Rasul. Jadi bukan semakin menurun, tapi semakin kuat.
Yang akhirnya Nabi Ayub disembuhkan oleh Allah dengan pelantara cemburunya Nabi Ayub, tapi bukan cemburu gara-gara cinta, bukan, tapi cemburunya Nabi Ayub karena melihat istrinya menjual mahkotanya. Saking hidup di hutan yang tidak ada makanan, akhirnya frustasilah seorang wanita, maka seorang wanita itu ya seperti itu. Bentar ibu-ibu di dia mantep. Wanita mah cepat putus asa. Makanya ketika ibu sedang gelisah, sedang banyak masalah, buru-buru dekat ke Allah. Istri Nabi pun seperti itu. Istri Nabi pun kabur dari Nabi Ayubnya, lari ke kota karena sudah putus asa. Di kota apa? Menjual mahkota, ya, yang dihargai dan dihormatinya. Apa mahkotanya? Rambut. Waktu itu Siti Rahmah mempunyai rambut yang paling hebat waktu itu. Jadi kalau laki-laki melihat rambut Siti Rahmah, wah, semua terpesona. Diberikan oleh Allah satu wanita rambutnya paling hebat. Sehingga dijual lah, setelah dijual dibelikan makanan dan minuman, dibawa ke hutan, disuguhkan kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub bertanya, "Neng, dari mana ini makanan?" Siti Rahmah ditanya seperti itu, menangis. Akhirnya terbuka. Ketika terbuka, Nabi Ayub marah, bersumpah, "Kalau aku sembuh, aku akan cambuk istriku." Ada kalimat demi Allah, ada kalimat sumpah. Akhirnya Nabi Ayub berdoa kepada Allah, "Ya Allah, saya tidak sanggup untuk seperti ini. Kalau saya sanggup tapi istriku tidak sanggup." Akhirnya Nabi Ayub mengalah, memohon kepada Allah untuk disembuhkan. Kata Allah dalam sejarahnya, dalam Al-Quran, saya lupa lagi suratnya, Nabi Ayub disuruh mandi satu sungai, namanya sungai Munjiat, ya, mandilah. Setelah mandi kumannya hilang, baru Nabi Ayub kembali sembuh. Setelah sembuh dilaksanakanlah nadarnya. Apa? Ingin mempecut istrinya. Dipecutlah istrinya, tapi dialihkan. Dalam Al-Quran itu yang asalnya mau sama pecut dialihkan dengan apa? Dengan segenggam daun, ya, jukut lamun orang, segenggam jukut, ngambillah Nabi Ayub segenggam jukut, dipecut istrinya. Untuk apa? Melaksanakan nadar. Kamata kajangan nadar, kalau nadar wajib dilaksanakanlah. Dipecut istrinya 3 kali oleh rumput. Dia nyeri atiku rumput mah. Terat untuk melaksanakan nadar. Itu nadar artinya wajib. Sembuhlah Nabi Ayub. Setelah sembuh kembali Nabi Ayub berdakwah, kembali lagi hartanya dikembalikan oleh Allah, keturunannya dikembalikan oleh Allah, sampailah lahirlah Nabi dan Rasul. Itu Nabi dan bertambahnya keimanan Nabi dan Rasul. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mulai berdakwah, Nabi ditawari oleh Abu Jahal, "Muhammad, berhenti engkau berdakwah, akan aku siapkan tahta, harta, wanita. Tahta ingin memimpin berapa negara akan aku lakukan," kata Abu Lahab, "tapi berhenti engkau dakwah. Yang kedua, wanita yang cantik yang ada di Jazirah Arab akan aku persembahkan, silahkan untuk kamu semua," kata Nabi Muhammad. "Mau uang berapa, triliun atau akan aku siapkan." Rasul tolak semuanya itu. "Mang, abdi rek nolak karena pemberian emang. Saya lebih baik mati daripada saya melepaskan jabatan yang diperintahkan oleh Allah." Tuh Nabi Jan Rasul mah semakin bertambah penyakit, semakin bertambah beban itu, semakin kuat imannya. Urang maka kera nyeri sirah saeutik tos teu ngaos nya. Ieu mah abdi nyeri sirah saeutik teu ngaos. Roromehan saeutik teu ngaos. Inilah iman kita, ya. Jadi iman Nabi dan Rasul tidak seperti itu. Satu, ada iman yang selalu bertambah, tidak pernah berkurang. Yang kedua, ada iman yang tidak bertambah, tidak berkurang. La yajidu wa la yanqus, tidak pernah bertambah dan tidak pernah berkurang. Imannya siapa? Imannya para malaikat. Kalau malaikat itu tidak punya nafsu, hanya punya akal. Dan imannya itu lurus. Ada malaikat yang ketika Allah ciptakan sujud sampai hari kiamat nanti.
Ada malaikat yang Allah ciptakan membaca tasbih terus sampai sekarang. Ada malaikat yang selalu mencatat amal jahat dan amal jelek sampai hari kiamat. Malaikat itu mencatat amal baik dan amal jelek. Ada malaikat yang menahan aras. 8 malaikat ada yang menahan aras sampai hari kiamat. Malaikat itu menahan aras meskipun bumi dan langit nanti hancur. Tapi terus akan menahan aras. Ada malaikat yang mulai diciptakan sampai nanti hari kiamat itu mencabut di nyawa. Sehingga nyabutan jukut. Selama sampai hari kiamat. Malaikat siapa? Ijroil. Itu malaikat. Malaikat itu hanya punya akal, tidak punya nafsu. Malaikat. Ya. Makanya kalau kita ingin tidak nafsu ya seperti malaikat. Tapi kan tidak mungkin karena kita diberikan nafsu. Yang ketiga ada malaikat yang selalu berkurang. Ini mah yankus walayajid. Tidak pernah bertambah tapi berkurang terus. Malaikat. Imannya siapa? Imannya iblis. Imannya setan. Jin. Kalau setan dan jin itu imannya selalu menurun. Tidak pernah bertambah. Karena apa? Karena sudah dilaknat oleh Allah. Kalau iblis hanya punya nafsu. Tidak punya akal. Makanya sebaik-baiknya iblis ya sang goreng-goreng nama manusia. Kenapa? Nafsu iblis mah. Jadi paling jelek di kita, paling goblok manusia, paling bagus di iblis coba. Jadi paling jelek manusia, paling bagus iblis. Kumaha nu gelona berarti. Ya, jadi paling jelek manusia, maksudnya jelek nafsunya, akhlaknya paling bagus di iblis. Kita bayangkan bagaimana premana. Iblis karena apa? Iblis tidak punya akal, hanya punya nafsu. Ketika kita kemasukan iblis atau jin, maka kita terusin nafsu. Ada orang yang selalu hidupnya nafsu saja, amarah saja. Dia sedang kemasukan iblis. Dia sedang kemasukan setan. Makanya antisipasinya untuk menghilangkan itu tidak lain untuk masuk masjid, mengikuti kajian-kajian seperti ini supaya iblis dan setannya kabur. Dan sukam dia mampu tos teka bawa iblis dan cuman di luar saja. Ngintip orang supaya tereh beres ngaos, tos beres ngaos rek asup deui. Anta kade ibu di bumi ngamok ka budak. Datang ka dieu mah cager, ngan ke tos ka dieu ngamek deui. Ibu baeud ka salaki dari rumah, masuk ke sini hilang. Tapi keluar tidak, masuk lagi. Insya Allah tidak ibu-ibu yang dari sini apa? Karena sudah dibentengi dengan ilmu. Dengan ilmu. Nah ini imannya yang ketiga. Ada lagi iman yang ketiga itu seperti imannya hewan. Jadi hewan mah iman yang tidak pernah naik tapi menurun hewan.